Salam, selamat malam. Renungan malam edisi Sabtu 2 Maret 2024. Reset GKI Sambit pada hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21 dalam perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya akan membacakan kembali dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, mengambil tema takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kitab Keluaran mencatat suatu peristiwa yang amat penting, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, sebab tanpa peristiwa keluaran itu, mungkin bangsa Israel tidak pernah ada lagi di dunia ini, artinya lenyap ditelan bumi. Demikian pentingnya peristiwa itu, sehingga ini menjadi suatu pokok pengakuan atau kredo bangsa Israel. Di samping itu, pokok pengakuan iman yang lain, yang adalah bahwa Allah memberikan kepada mereka tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dengan peristiwa keluaran itu, Allah membawa bangsa Israel seperti seekor burung Raja Wali yang membawa anaknya di atas sayapnya. Keluaran 19 ayat yang keempat. Setelah itu, Allah juga mengikat perjanjian dengan Israel. Ini merupakan perjanjian yang mana kalau mereka bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjiannya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Allah dan kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Pasal 19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan setelah Allah mengikat perjanjian dengan umatnya itu, maka kepada bangsa Israel Allah memberikan 10 hukum Tuhan seperti dalam Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Sebagai tanda bahwa Israel adalah milik kepunyaan Allah yang khusus, bangsa yang istimewa dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat dalam nas kita pada hari ini, Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai ke-21, di mana dalam nas kita dikatakan umat Israel merasa takut kepada Allah. Karena pemberian ke-10 hukum firman Allah kepada umat Israel melalui Musa itu disertai dengan sebuah kedahsyatan alam gemuruh yang disertai dengan kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Kengerian dan pemandangan yang dahsyat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pemberian hukum Tuhan di Gunung Sinai merupakan suatu peristiwa yang begitu dahsyat tentang keagungan dan kemahakuasaan Allah. Sekaligus ini sebagai simbol dan petunjuk ke depan bahwa betapa dahsyatnya hukuman Allah bagi setiap orang untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap hukum itu. Bagaimana respon atau jawaban dari umat Israel ketika mereka mendengar dan melihat pemandangan yang luar biasa, yang sangat mengerikan dalam pemberian hukum Tuhan itu? Dikatakan mereka menjadi takut, mereka menjadi gemetar,
dan mereka dikatakan berdiri jauh-jauh. Mereka memohon supaya jangan lagi firman-Nya berbicara kepada mereka, hanya melalui Musa saja, ayat yang ke-19. Dengan demikian artinya, mereka menyetujui hanya dengan perantaraan Musa, mereka tidak akan pernah membantah atau menyangkalnya. Mereka bersepakat bahwa Musa adalah perutusan Allah, dan Allah serta berjanji untuk mendengarkan kata-kata Musa sebagai utusan Allah itu. Untuk itu Musa memberikan dorongan dan penguatan supaya umat itu juga jangan takut, dengan menjelaskan rancangan atau rencana Allah melalui kengerian, kedahsyatan yang dilihat oleh umat Tuhan. Tujuannya agar umat Israel dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan selalu takut akan Allah. Supaya tidak ikut terpengaruh praktek penyembahan kepada ilah-ilah lain yang diimani oleh bangsa yang ada di sekitar mereka nantinya setelah mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, sehingga mereka bisa terhindar dari hukuman Allah, yaitu kematian. Takut yang dimaksud di sini tentulah takut secara positif, di mana rasa takut yang disertai perasaan hormat, perasaan kagum yang membuat umat Israel datang kepada Tuhan untuk menyembahnya. Umat Israel perlu menyadari bahwa tanpa firman dan kebenarannya, mustahil hidup mereka dapat diterima dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Firman ini mengajak kepada kita agar terus memperbaharui persekutuan kita dengan Allah, baik dalam pujian, dalam doa, dalam firman, dan di dalam perintahnya. Karena firman Tuhan di dalamnya selalu ada teguran, selalu ada larangan, sebagai tindakan pencegahan, supaya kita sebagai orang percaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Artinya, ketika kita telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seluruh hidup kita harus kita arahkan tertuju hanya kepada Tuhan dan tidak mengikuti jalan lain, jalan orang fasik. Untuk itu, hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menghindari seluruh pelanggaran dan perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, sebagai orang percaya kita patut bersyukur kalau Tuhan menghendaki hidup kita kudus. Artinya, mari kita mempersembahkan kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman pada hari ini menyapa kepada kami. Jangan kami takut kembali dalam kehidupan kami, tetapi mari kami dengan Alkitab sebagai panduan hidup kami akan senantiasa memperbarui hidup kami dalam persekutuan pribadi kami dengan Engkau, baik dalam pujian kami, dalam doa kami, bahkan dalam kami mentaati akan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan itu semuanya, karena tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya. Sehingga hidup kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi hidup kami akan tetap seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana hidup yang Tuhan kehendaki, hidup suci, hidup kudus, hidup yang mempersembahkan seluruh pelayanan dan pekerjaan kami untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam,
Salam.